Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rizal Fauzi, NPM 181000224. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai perbandingan hukum perdata, melihat perbandingan hukum perdata pada 3 literatur. Baik, langsung saja saya akan memulai presentasi saya, yaitu pada slide pertama. Baik, di sini saya memakai 3 literatur berjenis buku yang saya pakai sebagai bahan referensi, yang mana salah satunya ialah buku yang wajib untuk dijadikan referensi daripada resume kali ini. Sebelumnya maaf bila saya tidak membawa salah satu buku wajib yang seharusnya dijadikan referensi pada resume kali ini, yaitu buku karangan daripada Haji Salim yang berjudul Perbandingan Hukum Perdata, dikarenakan saya tidak menemukan buku itu pada toko di Palasari maupun pada marketplace secara online. Maka dari itu saya menggantinya dengan Perbandingan Hukum Perdata karya daripada Raden Suroso SH. Lalu adapun referensi selanjutnya yang wajib yaitu adalah Karta Selekta Perbandingan Hukum yang mana karangan daripada Profesor Dr. Sunarjati Hartono SH, serta adapun buku yang saya jadikan referensi yaitu Perbandingan Hukum Perdata karya daripada Profesor Raden Subekti SH. Di sini di dalam redaksinya saya menulis melihat perbandingan hukum perdata sebagai metode, ilmu, dan seni. Hal itu mendasar karena dalam rancangan tugas mahasiswa, hal tersebut merupakan objek garapan yang ada pada rancangan tugas mahasiswa kali ini. Maka dari itu redaksi tersebut saya jadikan sebagai goals daripada resume dan presentasi kali ini. Hukum adalah sebagai kebudayaan suatu bangsa. Begitulah yang ditulis oleh Profesor Raden Subekti SH pada buku karangannya Perbandingan Hukum Perdata, yang dilanjutkan oleh beliau bahwa sudah menjadi kenyataan bahwa setiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri dan juga mempunyai hukum sendiri yang berbeda dari kebudayaan dan bangsa lain. Nah, di dalam literaturnya beliau mencontohkan mengenai aturan tentang adopsi, yang mana pada zaman Belanda terdahulu aturan tersebut belumlah ada. Tapi pada aturan yang sezaman dengannya, hal tersebut ada dan menjadi sebuah aturan yang mengikat warganya. Hal tersebut beralasan dikarenakan Belanda sendiri, rakyat dari masyarakat daripada Belanda sendiri tidak mengenal mengenai adopsi. Nah, hal tersebut menjadi akibat daripada ketidakadaannya sebuah aturan mengenai adopsi. Maka hal tersebutlah yang menjadi alasan statement daripada Profesor Raden Subekti mengenai hukum adalah sebagai kebudayaan suatu bangsa. Nah, perbedaan yang ada dalam hukum suatu bangsa ini hanya dapat dimengerti jika kita mengetahui tentang adanya perbedaan dalam alam pikiran dan pandangan hidup daripada bangsa tersebut. Tetapi dalam mempelajari daripada perbandingan hukum, kita tidak semata-mata hanya ingin mengetahui perbedaan-perbedaannya saja, tetapi yang terpenting adalah mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan tersebut. Maka kita akan mengetahui persamaan-persamaan mengenai berbagai hal dalam sistem hukum. Hal tersebut menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi daripada keadaan masyarakat. Bahkan Raden Suroso SH di dalam bukunya Perbandingan Hukum Perdata setuju dengan pendapat ahli di atas bahwa sampai-sampai Raden Suroso SH menyimpulkan bahwa bila dihubungkan dengan kebutuhan alamnya, maka perbandingan hukum terdapat daripada 3 poin, yang mana 1. Menunjukkan adanya titik-titik persamaan dengan titik-titik perbedaan daripada berbagai sistem hukum yang diperbandingkan. 2. Menunjukkan bahwa terhadap masalah yang sama dapat dicapai penyelesaiannya atau problem solving yang berbeda-beda. Dan ketiga, akan tetapi kadang-kadang masyarakat yang berbeda dan berjauhan letaknya dapat menyelesaikan kebutuhan yang sama dengan cara yang sama pula, walaupun antara anggota masyarakatnya tidak tampak adanya hubungan kebudayaan apapun. Lalu Raden Suroso SH kembali menyimpulkan bahwa persesuaian ini akan menimbulkan persatuan hingga sampai pada unifikasi dalam hukum perdata internasional atau unifikasi ekstern. Unifikasi ini kita dapati dalam hal vessel post dan telegraf ataupun peraturan angkatan laut dan udara
yang semuanya ini terbentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan Profesor Dr. Sunaryati Hartono SH di dalam bukunya Kapitas Selekta Perbandingan Hukum mengatakan bahwa perbandingan hukum adalah metode penyelidikan yang mana dalam metodenya dipakai dengan cara membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum atau legal institution dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Maka dengan membanding-bandingkan itu, kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan, tetapi juga persamaan dengan unsur perbedaan dari kedua sistem hukum itu. Dan bahkan Profesor Dr. Sunaryati Hartono SH menekankan bahwa perbedaan hukum disebabkan oleh perbedaan iklim, suasana, sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan hingga hadirlah sistem hukum yang dianut oleh bangsa tersebut. Profesor Dr. Sunaryati Hartono SH ini mengambil kesimpulan lagi dengan 2 poin, yaitu pertama, kebutuhan-kebutuhan yang universal atau sama akan menimbulkan cara-cara atau peraturan-peraturan yang sama pula, dan kebutuhan-kebutuhan yang khusus yang berdasarkan pada perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara yang berbeda pula. Maka hal tersebutlah yang menjadi sebab persamaan-persamaan pada dua sistem hukum yang berbeda, yang mana sama seperti yang di atas, yang disebabkan karena adanya kebutuhan yang universal, dan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan suasana dan juga sejarah. Nah, Profesor Sunaryati Hartono SH ini di dalam bukunya Kapitas Selekta Perbandingan Hukum juga meragukan mengenai apakah perbandingan hukum ini adalah sebuah metode atau ilmu hukum yang mandiri juga. Tetapi walaupun begitu, selain menyentil daripada paham para sarjana hukum Anglo-Saxon seperti Profesor Goodrich yang menganggap bahwa perbandingan hukum ini adalah sebuah metode, beliau pun pada pengalamannya di dunia hukum yang sejak 1960 melihat bahwa perbandingan hukum ini tidak hanya dapat menjadi suatu metode penelitian saja atau metode penyelidikan, tetapi juga dapat digunakan untuk pengembangan ilmu hukum secara teoritis. Tetapi walaupun begitu, perbandingan hukum itu harus pun dilakukan dengan cara-cara dan landasan-landasan pemikiran yang tertentu. Sehingga akhirnya memang timbul suatu disiplin hukum yang mandiri. Bahkan di dalam bukunya tersebut, Profesor Dr. Sunaryati Hartono SH juga kembali menegaskan mengenai perbandingan hukum ini, yaitu sebagai disiplin hukum, dengan menganggap perbandingan hukum sebagai ilmu atau cabang ilmu yang berdiri sendiri. Beliau meninjau dari segi ilmu hukum yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan hukum, termasuk perbandingan hukum di dalamnya. Sampai-sampai Profesor Dr. Sunaryati Hartono SH ini membeberkan pendapat daripada sarjana-sarjana hukum lain yang beranggapan sama dengannya, seperti Profesor Kusumadi Joseph Watch SH di dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, lalu JBH Belfort, dan Profesor Mr. Dr. L.J. von Alpederen, lalu Dr. Sujono Dijosisworo SH yang juga berpendapat sama dengan Profesor Dr. Sunaryati Hartono. Nah, hal ini menyimpulkan bahwa perbandingan hukum tidak hanya sebagai metode saja, tetapi juga dapat menjadi sebuah ilmu yang mewarnai cabang ilmu hukum. Hal ini menjadikan perbandingan hukum mempunyai ciri tersendiri sehingga dapat menempatkan dirinya dalam keadaan manapun. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini adalah sebuah seni yang mana artinya ada unsur tersendiri serta corak khas yang ada dan melekat pada perbandingan hukum secara luas dan perbandingan hukum perdata secara khusus. Nah, lalu dalam hal ini yang mana kita ini mendalami perbandingan hukum perdata, maka Raden Suroso SH dalam bukunya Perbandingan Hukum Perdata membandingkan sebuah aturan mengenai hukum waris, yang mana dalam hal ini tentang pembagian kekayaan dalam perceraian, yang mana beliau menuliskan bahwa hal tersebut mempunyai aturan berbeda yang termaktub di dalam BW atau Begolichwet Book dan hukum adat.
Yang mana kita ketahui bahwa dahulu di buku Wedgebook menyatakan bahwa sepanjang tidak ada perjanjian lain, maka harta kekayaan suami istri merupakan harta kekayaan bersama. Dan apabila mereka bercerai, maka kekayaan tersebut dibagi dua. Sebaliknya, jika kita melihat hukum adat dengan kondisi yang sama, maka masing-masing pihak ini tetap memiliki barang atau barang asal bawaannya, tetapi sedang dalam harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan ini merupakan harta kekayaan bersama, atau sering kita dengar dengan harta gonogini, yang mana tersebut dibagi menurut hukum yang mereka anut. Nah, di dalam kondisi tertentu, pihak suami yang meninggal di dalam hukum adat selama masa perkawinan tidak membawakan anak, maka janda yang bersangkutan ini digugat oleh keluarga dari pihak suami. Nah, itulah yang menjadikan perbedaan ini disebabkan oleh latar belakang yang berbeda antara orang Belanda dengan orang Indonesia, yang dalam hal ini penanganannya mengenai pembagian harta perkawinan ini atau waris ini, yang mana jika kita menilik lebih jauh keadaan tersebut, ini tuh diakibatkan oleh latar belakang Belanda yang individualistis serta liberal. Lalu latar belakang orang Indonesia yang bersifat kolektif dan masih mengutamakan kepentingan keluarga besarnya. Nah, maka itu sekali lagi di sini seni perbandingan hukum perdata itu muncul dan berperan besar dalam menjadi metode dalam menelaah sistem hukum yang bersifat praktis, tetapi juga dapat menjadi sebuah ilmu hukum yang akhirnya dapat kita kaji secara teoritis. Nah, baik, mungkin segitu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila saya masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.